Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tutorial muda, pada kali ini saya ingin membagikan tutorial memahami cara kerja pawang hujan. Ini sebenarnya terkait dengan gelaran MotoGP yang dilaksanakan di Mandalika, yang dimana di situ menggunakan jasa pawang hujan. Tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa video ini hanya berisi pesan yang saya tujukan kepada teman-teman yang beragama Islam. Sekali lagi saya tekankan bahwa video ini hanya khusus saya tujukan kepada teman-teman yang beragama Islam, sehingga nanti diskusinya bisa nyambung. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya saya ingin memberikan dua fakta terkait apa yang terjadi pada gelaran World Superbike WSBK tahun 2021 di Mandalika dan gelaran MotoGP juga di Mandalika tahun 2022. Fakta pertama, di gelaran World Superbike atau WSBK bulan November tahun 2021 di Mandalika itu menggunakan jasa pawang hujan untuk mengendalikan hujan. Faktanya, pada hari Sabtu, race pertama dibatalkan karena hujan yang sangat deras, bahkan hujan badai. Kemudian pada hari Ahadnya, race juga harus ditunda karena cuacanya buruk, karena hujan juga turun sangat deras. Kemudian fakta yang kedua, terkait gelaran MotoGP pada tahun 2002 di sirkuit Mandalika yang menggunakan jasa pawang hujan juga. Dan yang terjadi, hari Ahad ketika race MotoGP harus ditunda karena cuaca buruk. Hujan turun begitu deras dan petir menggelegar. Bahkan ada yang masuk ke dalam sirkuit petirnya. Dari dua fakta ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa pawang hujan sebenarnya tidak bisa mengendalikan hujan. Karena jika bisa mengendalikan hujan, dia bilang hujan turun, hujan turun. Dia bilang hujan berhenti, hujan berhenti. Tapi faktanya sebaliknya. Pawang hujan jasanya sudah digunakan untuk mengendalikan hujan. Di World Superbike turun hujan deras sampai dibatalkan race pertama. Di MotoGP juga hujan begitu deras di hari Ahad sampai race atau balapan harus ditunda. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pawang hujan tidak bisa mengendalikan hujan sama sekali. Kemudian jika ada yang membela pawang hujan dengan berargumen bahwa tugas pawang hujan bukanlah mencegah hujan, akan tetapi tugas sebenarnya dari pawang hujan adalah menghentikan hujan. Toh pada hari Ahad akhirnya di Mandalika hujannya berhenti juga, dan itu karena pawang hujan. Kalau kita telah lebih lanjut argumen ini, maka kita ketahui bahwa argumen ini berasal dari logical fallacy atau kesalahan dalam berlogika, di mana salah satu jenis kesalahan dalam berlogika adalah salah dalam menyimpulkan hubungan sebab akibat. Teman-teman perlu ketahui bahwa kita sudah sangat sering sekali melihat hujan, apalagi di musim hujan hampir setiap hari. Dan setiap hujan pasti nantinya juga akan reda. Apakah setiap teman-teman melihat hujan kemudian reda itu karena pawang hujan? Bukan. Itu adalah fenomena alam biasa. Jika ada hujan, pasti suatu saat akan berhenti.
ada atau tidak ada pawang hujan akan berhenti karena pawang hujan tidak ada sebab akibatnya sama sekali dengan redanya hujan. Kalau ada orang yang mengatakan hujan berhenti karena pawang hujan atau hujan reda karena pawang hujan, berarti semua manusia punya kemampuan untuk menjadi pawang hujan. Contohnya, jika teman-teman melihat hujan, teman-teman tinggal komat kamit sambil melakukan ritual-ritual aneh. Kemudian hujan kan pasti berhenti, hujan kan pasti reda. Teman-teman tinggal bilang hujan reda karena jampi-jampi teman-teman tersebut. Tentu saja ini hal yang sangat menggelikan sekali. Hujan reda itu adalah fenomena alam yang biasa terjadi. Tanpa ada pawang hujan pun terjadi. Kalau hujan pasti akan reda. Suatu percobaan yang bisa teman-teman lakukan adalah coba tantang pawang hujan. Jadi nanti teman-teman akan melawan pawang hujan. Pawang hujan coba diminta untuk mencegah hujan atau menghentikan hujan pada musim penghujan. Sedangkan teman-teman akan menghentikan hujan pada musim kemarau. Saya yakin 100% insya Allah teman-teman yang akan menang. Karena pada musim kemarau memang jarang terjadi hujan. Dan teman-teman bagian itu akan menang. Sedangkan pawang hujan akan menghentikan hujan atau mencegah hujan pada musim hujan. Pasti akan kalah karena sering terjadi hujan dan pawang hujan tidak bisa menghentikannya. Percobaan lain yang bisa teman-teman lakukan untuk membuktikan bahwa pawang hujan itu bahkan untuk menghentikan hujan saja itu tidak bisa adalah coba kalau suatu saat hujan baru turun dengan sangat lebatnya, minta kepada pawang hujan, ayo pawang hujan tolong hentikan hujan ini dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Kira-kira bisa apa enggak? Jika hujan itu benar-benar lebat, insya Allah pawang hujannya tidak akan bisa menghentikannya. Untuk kasus pawang hujan di sirkuit Mandalika, sebenarnya jika kita mau menggali informasi lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa BMKG juga memberikan perakiraan cuaca pada hari Ahad saat jalannya race atau balapan di sirkuit Mandalika. Bahkan 3 hari sebelum jalannya race di sirkuit Mandalika, BMKG sudah mengeluarkan atau merilis perakiraan cuacanya. BMKG memperkirakan bahwa pada hari Ahad akan turun hujan deras disertai petir. Dan yang terjadi pada hari Ahad, hujan turun dengan deras disertai petir. Bahkan petirnya masuk ke sirkuit Mandalika dan terekam kamera. Ini membuktikan bahwa adanya pawang hujan di situ tidak berpengaruh apa-apa. BMKG memperkirakan hujan akan turun dengan deras disertai petir, dan pada hari Ahad ada pawang hujan di situ, hujan tetap turun dengan deras disertai petir. Oleh karena itu, BMKG juga merilis tanggapan atau menanggapi ramainya berita pawang hujan Mandalika ini di media sosial. BMKG memastikan bahwa hujan reda bukan karena pawang hujan, tapi karena durasinya sudah selesai. Karena BMKG juga memperkirakan durasi hujannya juga. Begitulah teman-teman, kurang lebih cara kerja dari pawang hujan. Pertama-tama, ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya bisa mengendalikan hujan. Kemudian ketika hujan turun, dia melakukan ritual-ritual aneh untuk menghentikan hujan. Ketika hujan tetap turun, alias dia gagal, dia akan diam saja. Tetapi ketika hujan itu berhenti, dia akan menggembar-gemborkan ke setiap orang bahwa dirinya telah mengendalikan hujan. Lalu kenapa masih ada yang percaya tentang hal ini? Tentu saja orang yang percaya dengan pawang hujan itu tidak terlepas dari logical fallacy atau salah dalam berlogika. Mempercayai bahwa ada orang bisa mengendalikan hujan itu merupakan suatu logical fallacy. Karena tidak ada penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan sebab akibat ritual pawang hujan dengan berhentinya hujan. Berhentinya hujan itu murni karena durasinya, dan ini merupakan fenomena alam biasa.
Oke teman-teman, pada bagian pertama ini saya bahas pawang hujan berdasarkan sudut pandang logika. Untuk video bagian kedua, insya Allah saya akan membahas pawang hujan berdasarkan kacamata syariat Islam, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.